Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Dalam Injil ini dikisahkan bahwa orang-orang Yahudi itu meminta kesaksian atau minta saksi untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus apakah benar-benar anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, nanti Tuhan Yesus akan membuktikan bahwa kesaksian itu sungguh benar. Yesus adalah putra Allah atau Yesus adalah anak Allah. Tetapi kebanyakan orang mungkin bisa salah mengerti tentang ungkapan anak Allah itu. Kalau orang mendengar anak Allah, mungkin ada yang berpikir, oh kalau Allah itu punya anak, lalu siapa ibunya? Nah, dalam ungkapan anak Allah tidak berarti semacam itu. Ungkapan atau bahasa anak Allah itu juga misalnya kita bisa membandingkan dengan ungkapan misalnya ya, kita ini disebut anak bangsa, anak Indonesia, anak sekolahan, anak tangga. Loh, apakah tangga, bangsa, sekolahan punya anak? Nah, saudara-saudari terkasih, anak Allah adalah ungkapan bahwa Yesus itu adalah yang berasal dari Bapa sendiri. Karena Yesus itu adalah juga salah satu dari Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi Yesus itu sebagai anak Allah ada begitu banyak kesaksian. Kalau biasanya ada banyak kesaksian, kesaksian itu akan memperkuat bahwa yang disaksikan itu adalah benar adanya. Misalnya, yang menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah dari Yohanes Pembaptis sendiri. Yohanes Pembaptis ketika membaptis Tuhan Yesus atau ketika Yesus datang ingin dibaptis, lalu di sana disaksikan bahwa Roh turun kepada Yesus. Nah, lalu di sana diungkapkan, jika engkau melihat Roh itu turun di atasnya, Dia itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ia inilah anak Allah. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi Dia yang akan datang itu akan membaptis dengan Roh Kudus. Maka di sini Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah benar-benar anak Allah, berasal dari Allah. Demikian juga kesaksian orang Yahudi yang begitu penting, misalnya Nikodemus ketika malam-malam datang kepada Yesus. Lalu di sana Nikodemus pun mengakui dan mengatakan, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru dan diutus oleh Allah. Dan Allah, kekuatan Allah menyertai Tuhan Yesus." Dan itu disaksikan oleh Nikodemus, sehingga kesaksiannya menjadi semakin kuat. Dan kesaksian ini menjadi semakin kuat lagi karena Bapa sendiri akhirnya Allah Bapa itu akan memberikan kesaksian. Maka tidak cukup dari manusia saja, tetapi juga Allah Bapa sendiri memberi kesaksian tentang putranya. Ketika Yesus dibaptis, lalu langit terbuka dan terdengarlah suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Maka
Bapa sendiri yang memberi kesaksian bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Dan belum cukup di situ, masih banyak kesaksian lagi. Misalnya di kitab suci pun banyak memberi kesaksian bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Misalnya di Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 8 itu di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah Bapa yang kekal itu, lalu firman-Nya juga kekal. Firman itu keluar dari Bapa, keluar dari Allah, dan firman itu yang adalah juga Allah. Dan di sana ditekankan dalam kitab suci tadi. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sekalipun ada begitu banyak kesaksian tentang Yesus yang benar-benar anak Allah itu, karena orang-orang Yahudi tadi dasarnya memang hatinya itu sudah membatu, hatinya mengeras, maka apapun kesaksian yang diberikan, apapun kesaksian yang dinyatakan dengan saksi-saksi yang luar biasa itu, mereka tetap menolak Yesus. Nah, inilah yang jadi persoalan. Mereka memang karena dasarnya tidak ingin mencari kebenaran, tetapi ingin menyalahkan Yesus atau ingin membenarkan dirinya sendiri. Sehingga orang yang tidak ingin mencari kebenaran, sekalipun ada begitu banyak kesaksian, tetap tidak mempan, tetap menolak tentang Yesus yang adalah anak Allah itu tadi. Jadi pertama-tama, karena mereka memang dalam hatinya, pikirannya tidak tulus dan tidak ingin mencari kebenaran, sehingga kebenaran itu pun sekalipun diungkapkan, dibukakan, tidak akan menuntun hatinya, karena hatinya ditutup dan hatinya mengeras. Nah, oleh karena itu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, lalu apa yang kita bisa pelajari dari sini dan kita renungkan, kita praktekkan dalam hidup kita? Apakah kita juga siap untuk menjadi saksi Kristus yang adalah sang kebenaran, anak Allah itu sendiri? Atau kita juga ikut-ikut selalu membenarkan diri sendiri, tidak mau mencari kebenaran itu dan menjadi saksi kebenaran tentang Tuhan sendiri? Dan kalau kita sadar dan kita mau mencari kebenaran, dituntun oleh sang kebenaran sendiri, akhirnya kita percaya betul-betul kepada Yesus yang adalah anak Allah itu, lalu kita menjadi saksinya. Terutama Injil harus kita wartakan kepada orang miskin, orang malang, dan orang menderita. Oleh karena itu, saudara-saudari, di masa Prapaskah ini, marilah kita mohon rahmat Allah sendiri agar hati kita ini dilembutkan, sehingga kita dijauhkan dari ketegaran hati, apalagi dosa-dosa juga menghalangi kita untuk memperoleh kebenaran itu, sehingga masa Prapaskah ini menjadi masa yang baik untuk kita untuk bertobat, menjalani masa pertobatan, lalu kita semakin dekat dengan Yesus sang anak Allah itu, lalu kita menjadi saksi atas kebenaran bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang berasal dari Allah, menjalankan perintah Bapa dan melaksanakan itu dengan seluruh ketaatannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu